Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana, yang tentu saja kita masih upload di BTS Game Mobile, dan ini sudah sewajarnya sebetulnya kita main di sini juga karena ini adalah temanya gaming. Ya, hari ini kita mau ngebahas dua HP atau nguji dua HP sekaligus. Yang pertama adalah si Oppo Reno 5 dan si Vivo V20. Masing-masing ini harganya 4.999.000 dengan Snapdragon 720G, internalnya sama-sama 128 dengan RAM 8GB. Ngomong-ngomong, sebelum kita main, saya mau ngasih tahu dulu nih untuk skor Antutu dari kedua handphone ini. Meskipun keduanya menggunakan chipset yang sama, yakni 720G yang dikombinasikan dengan GPU Adreno 618, tapi ternyata skor Antutunya bisa berbeda. Yakni untuk Antutu Vivo V20 ini mendapat 283.680, sedangkan si Antutu Oppo itu 270.534. Saya nggak tahu beberapa penyebab yang mengakibatkan si Oppo dan si Vivo bisa jauh berbeda, padahal ini sama-sama di RAM 8GB, internal 128GB dan Snapdragon 720G. Oh ya, sedangkan untuk skor Geekbench versi 5-nya sendiri, untuk single core-nya Vivo ini dapat 553, sedangkan multi core-nya si Vivo V20 ini dapat 1689. Nah, baru Geekbench-nya si Oppo ini lebih unggul. Untuk singlenya skornya 565 dan multinya 1701. Oke, jadi agak berimbang ya. So, mari kita lakukan saja tes game kali ini. Yang pertama kita mau main dengan si Vivo V20. Vivo V20 game yang pertama kita mainkan adalah PES 2021. Kalau misalkan teman-teman download, itu kapasitas downloadnya sekitar 1,2 GB, 1,9 GB ya. Nah, di game ini kita main satu kali permainan kurang lebih 10 menit dengan kondisi baterai awal sampai selesai permainan kita jadi berkurang 6%. Nah, setelah kita cek setelah permainan ini, beberapa saya temukan yakni ada pemanasan area di daerah kamera dan di sekitar kamera, ada di ujung kamera lah, seperti yang ada di gambar ini. Kurang lebih begitu itu untuk satu kali permainan si Vivo V20 untuk main PES. Oh ya, saya perlu kasih catatan dulu. Ini kita main dengan jaringan WiFi, kemudian kita atur ke FPS 60 dan grafik yang paling tinggi. Jadi barangkali kalau misalkan nanti pengaturannya berbeda, hasil konsumsi baterainya juga akan berbeda, apalagi jaringan internetnya juga berbeda. Saya kira itu. Jadi disclaimer dulu. Jadi teman-teman tidak usah mengkhawatirkan atau menyamakan atau juga membanding-bandingkan. Ini hanya sekedar gambaran. Kalau misalkan asumsi saya adalah kalau misalkan satu kali permainan itu kurang lebih 6%, berarti kalau kita main game sampai 3 jam pun paling ya kurang 50% barangkali. Itu tergantung teman-teman juga. Oke, kita lanjut untuk game yang kedua. Game yang kedua kita mainkan adalah PUBG Mobile. Di PUBG Mobile ini kita bisa main di resolusi balance ultra, kemudian atau di HD High, jadi maksimal itu balance ultra dan HD High. Dan salah satu hal yang kemarin agak jadi perhatian saya adalah saya nggak tahu kenapa posisinya adalah ketika main dengan Vivo V20 ini, waktu kita mainkan ada kesalahan teknis kayaknya. Jadi touch samplingnya di Vivo ini mode sentuh layarnya jadi berantakan gitu. Bahkan kalau misalkan ngeload peti musuh yang kita tembakin dan mati pun juga susah, seperti yang teman-teman saksikan sekarang ini. Ketika saya mau ngeload obat untuk pemulihan itu jadi agak aneh, bahkan untuk ngecek settingannya pun juga agak susah. Saya nggak tahu ya, kemarin asumsinya adalah ada salah di pengaturan, tapi setelah saya otak-atik juga masih tetap sama. Dan yang jadi semakin aneh adalah ketika dibuat main game lainnya itu nggak apa-apa, tetapi pas dibuat main PUBG Mobile emang keadaannya kayak yang teman-teman lihat sekarang ini. Ya, meskipun tetap saya coba bertahan sampai kurang lebih satu kali permainan ya, sampai akhirnya mati terkena zona. Tapi secara prinsip sebetulnya enak
kok sebetulnya, karena apalagi dengan grafis yang balance ultra itu bagiku lebih dari cukup gitu. Gyroscope-nya enak banget, kelihatan banget dan smooth banget. Jadi kalau misalkan suka banget pakai gyroscope, ini bisa membantu banget buat teman-teman. Tapi ya sudahlah, karena kenyataannya begitu, ya mau bagaimana lagi. Saya jadi lanjut saja ke game yang ketiga, yakni COD Mobile. Kalau buat main COD Mobile, baik si Oppo maupun si Vivo ini bisa main di Ultra HD. Itu untuk kualitas grafiknya Ultra HD, frame rate-nya juga di Ultra HD. Cuman kalau kita mau pakai frame rate yang max, hanya bisa di HD aja, di XD aja. Itu untuk berlaku untuk keduanya. Jadi cukup simpel dan cukup jelas ya. Dan tapi kalau misalkan saya untuk beberapa mode permainan juga kita mainkan. Jadi maksudnya ada di Battle Royale. Kemarin biasanya hanya main di HD dan di frame rate yang high juga. Tapi kali ini kita bisa mainkan sampai HD Max ya. Jadi oke lah. Kalau secara otomatis layarnya itu ya bisa dikondisikan sebagai di situ sih. Secara gameplay saya nggak ada masalah, semuanya ringan dan oke-oke aja. Nah, game yang selanjutnya yang kita mainkan adalah si Mobile Legend. Di Mobile Legend kita bisa mainkan ke frame HFR. HFR-nya tentu bisa diaktifkan. Bayangannya apalagi. Terus secara keseluruhan kalau dimainkan selama kurang lebih 30 menit kita juga tidak ada masalah, tidak ada frame rate dot menurut kami loh ya. Menurut kami tidak ada penurunan FPS. Jadi aman-aman saja, mau pakai hero model apapun it's okay. Jadi nggak ada masalah. Dan game terakhir yang kita mainkan adalah Genshin Impact. Di Genshin Impact ini seperti biasanya kita pakai standar dulu, yaitu pakai mode default. Defaultnya adalah rendah dengan beberapa klasifikasi yang sudah ditentukan dari defaultnya, sampai kita nyoba custom yang paling tertinggi. Jadi indikasinya jadi sangat merah sekali, merah mentok dengan FPS 60. Kalau saya pribadi, kalau misalkan nanti dibandingkan dengan si Oppo Reno 5, ini lebih bagus si Oppo Reno 5 sebetulnya. Cuman sementara ya seperti yang teman-teman saksikan ini, grafiknya nggak begitu bagus, terus gameplaynya juga agak berat sedikit saja. Tapi masih bisa jalan dan oke-oke saja. Meskipun kalau misalkan nanti dibandingkan dengan Oppo Reno 5, saya lebih condong ke Oppo Reno 5-nya. Oke.
Oke, sekarang kita lanjut untuk si Oppo Reno 5. Ya, game yang pertama kita mainkan tentu game PES 2021 juga. Jadi di PES 2021 ini kita juga setting ke FPS 60 dan grafik yang paling tinggi. Ngomong-ngomong, sekali lagi kalau misalkan kita main PES itu sebetulnya indikasinya gampang. Kalau kita perhatikan stadionnya kita pakai itu ada bayangan yang sangat signifikan sekali. Jadi ada efek bayangan yang cukup baik, itu berarti FPS-nya 60 dan grafik yang paling tinggi, kurang lebih begitu. Dan di permainan si Oppo Reno 5 ini saya kira lebih bagus sedikit. Hanya saya bilangnya itu agak keras saja si Oppo Reno 5 ini untuk tombol atau untuk layarnya agak kerasa keras, tapi meskipun secara permainan dia nggak ada masalah. Selanjutnya kalau kita buat main PUBG Mobile, di PUBG Mobile ini kita juga bisa ngeset di balance ultra atau HD high, tinggal kebutuhan teman-teman saja mau yang bagaimana. Yang pasti dia bisa di balance ultra dan HD high, dan di kali ini kalau main PUBG Mobile di sini saya nggak menemukan masalah yang signifikan seperti yang saya temukan di Vivo V20. Dia aman-aman saja, mau giroskopnya dimainkan atau enggak dia nggak ada masalah. Terus dia mau dibuat handling mobil juga nggak ada masalah. Artinya oke aja secara keseluruhan, ya yang penting jalan gitu aja lah. Giroskopnya enak banget, kelihatan banget dan smooth banget. Jadi kalau misalkan suka banget pakai giroskop, ini bisa membantu banget buat teman-teman. Aktif banget pokoknya. Si kecil mulai aktif ya bun. Nah, game yang selanjutnya kita mainkan setelah PUBG Mobile seperti yang sudah dimainkan tadi adalah COD atau Call of Duty. Kalau buat main COD Mobile, baik si Oppo maupun si Vivo ini bisa main di Ultra HD. Itu untuk kualitas grafiknya Ultra HD, frame rate-nya juga di Ultra HD. Cuman kalau kita mau pakai frame rate yang max, berlaku untuk keduanya. Jadi cukup simpel dan cukup jelas ya. Dan tapi kalau misalkan saya untuk mode pergerakannya, saya lebih seneng pakai pergerakan yang ada di Oppo Reno 5. Nggak tahu kenapa, tapi agak lebih beda sedikit aja gitu itu. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai Mobile Legend. Main Mobile Legend di Oppo Reno 5 ini juga nggak ada masalah ya. Semuanya bisa kita HFR, kemudian bayangan juga bisa kita aktifkan, dan seluruhnya aman-aman aja. Mau dipakai buat main setengah jam, mau dipakai buat klasik atau hal lainnya, saya kira juga nggak ada masalah. Prinsipnya asalkan jaringan kita bagus, baterai kita aman, internal space kita juga aman, saya kira buat main game apapun juga aman. Asalkan ya tinggal menentukan aja frame atau grafik yang bagaimana yang mau ditampilkan di handphone itu. Oke, yang terakhir adalah Genshin Impact. Kalau Genshin Impact di Oppo Reno 5 ini saya kira lebih baik sedikit. Kenapa? Karena dia bisa nampilin gambar yang lebih bagus pertama. Yang kedua adalah pergerakannya jadi lebih kencang sedikit. Teman-teman perhatikan aja perbandingan dari keduanya ini ketika dimainkan di grafik yang paling tinggi. Kalau di grafik yang terendah atau grafik default gak ada masalah, seluruhnya bisa diajak main. Oke, kesimpulan pertama. Yang pertama adalah sebetulnya kedua HP ini bisa diajak main game apapun ya, termasuk game yang mau battle royale, mau gameplay atau mau game apapun lah, itu masih bisa dimainkan semua tanpa kendala apapun. Cuman sayangnya catatan khusus tadi terjadi ada di Vivo V20 yang dibuat main PUBG Mobile ada kendala. Saya nggak tahu, kayaknya dulu juga nggak ada masalah, cuman yang tadi kita mainkan akhirnya jadinya kayak begitu. Terus yang kedua adalah keduanya
Keduanya ini punya prosesor yang sama, besar layar yang sama, kemudian kamera yang hampir sama juga, terus baterai juga hampir sama, penggunaan Type-C juga sama, dan keduanya sama-sama semua. Ya ini mungkin belum bisa dijadikan kesimpulan, tapi kalau misalkan teman-teman mau memilih dengan beberapa alternatif, silakan ditentukan sendiri saja. Cuman barangkali kalau harga perunan jualnya lebih baik si Oppo Reno ya, cuman saya nggak tahu, ini hanya prediksi saja. Saya kira segini dulu permainan game kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana.